Halo semuanya, kami dari kelompok analisis market basket dengan menggunakan algoritma a priori. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Berfranto Timuri dengan NIM akhir 150. Saya Jordi Gabriel Firmanda dengan NIM 134. Oke, jadi presentasi ini akan membahas langkah-langkah dalam melakukan market basket analisis menggunakan algoritma a priori pada data transaksi penjualan retail. Kami akan mencakup pemikiran dasar di balik penelitian ini, metodologi yang digunakan, hingga hasil dan interpretasi aturan asosiasi yang ditemukan. Nah, masalah yang mendasar itu bagaimana kita dapat mengidentifikasi pola pembelian pelanggan, khususnya produk-produk yang sering dibeli secara bersamaan untuk meningkatkan strategi pemasaran, penempatan produk, dan juga rekomendasi penjualan dalam bisnis retail. Nah, tujuan yang ingin dicapai itu ada tiga, mengidentifikasi kombinasi produk yang paling sering muncul dalam transaksi. Yang kedua ada menemukan aturan asosiasi yang kuat antara item-item yang dibeli secara bersamaan. Lalu ada memberikan insight berbasis data yang untuk optimasi penjualan dan kepuasan pelanggan. Lalu ada luaran yang akan dihasilkan. Nah, aturan asosiasi yang terurut berdasarkan metrik seperti support, confidence, dan lift. Lalu ada visualisasi frekuensi item teratas dan hubungan antar produk. Lalu ada rekomendasi strategi berdasarkan pola pembelian yang ditemukan. Nah, lanjut kegunaannya itu ada dua bagi masyarakat atau bisnis. Yang pertama itu peningkatan efisiensi inventaris dan penempatan produk di toko. Kedua itu pengembangan strategi promosi dan bandel produk yang lebih efektif. Ketiga, peningkatan kepuasan pelanggan melalui rekomendasi produk yang relevan. Keempat, pengambilan keputusan bisnis yang lebih terinformasi. Lalu yang kedua itu ada perkembangan ilmu pengetahuan. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, studi kasus penerapan algoritma a priori dalam konteks data transaksi retail. Lalu yang kedua itu ada pemahaman lebih lanjut tentang perilaku konsumen dalam pembelian produk. Nah, lanjut metodologi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk metodologi, yang pertama ada data. Jadi data yang digunakan berasal dari dataset transaksi penjualan retail online, retail.xlsx dari UCI Machine Learning Repository. Data ini berisi informasi transaksi yang mencakup invoice number, stock code, description atau nama produk, quantity, invoice date, unit price, customer ID, dan country. Kemudian yang kedua, metode yang digunakan. Jadi metode yang digunakan adalah algoritma a priori, digunakan untuk menemukan aturan asosiasi. Metrik support, confidence, dan lift akan digunakan untuk mengevaluasi kekuatan dan relevansi aturan yang dihasilkan. Jadi kemudian ada prinsip kerja. Pertama, frequent item set mining. Ini digunakan untuk mencari item yang sering muncul. Kemudian yang kedua ada rule generation. Digunakan untuk membentuk aturan jika dan maka dari item tersebut. Selanjutnya parameter evaluasi yaitu support, tingkat popularitas, berapa sering muncul, kemudian ada confidence, tingkat kepastian seberapa kuatnya hubungan, kemudian ada lift, atau rasio korelasi apakah valid atau kebetulan. Lanjut, bagian yang ketiga, yaitu tata cara dan urutan-urutan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama ada pre-processing. Jadi pre-processing yang pertama yaitu menghapus baris dengan description kosong. Kemudian yang kedua menghapus transaksi pembatalan, invoice number diawali dengan C. Kemudian yang ketiga memastikan quantity produk adalah positif. Kemudian yang keempat memfilter data hanya untuk transaksi dari United Kingdom untuk fokus analisis. Kemudian yang terakhir mengkonversi data kolom invoice number dan description ke tipe faktor. Kemudian untuk transformasi datanya yang dilakukan di sini, yang pertama mengubah data frame ke format transaksi yang sesuai untuk library arrows transaction. Setiap invoice number menjadi satu transaksi yang berisi daftar description produk yang dibeli. Kemudian yang kedua, duplikasi item dalam satu transaksi akan langsung dihapus secara otomatis oleh fungsi AS. Kemudian untuk market basket analisis a priori, di sini akan menjalankan algoritma a priori dengan parameter support sama dengan 0,01, minimum 1% transaksi harus mengandung item set tersebut. Kemudian confidence akan di set 0,8, yaitu minimum 80% kemungkinan item di RHS dibeli jika item di LHS dibeli. Kemudian untuk minimal line atau minline itu sama dengan 2, aturan minimal terdiri dari 2 item. Selanjutnya untuk hasil dan analisis akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi hasil analisis ini akan langsung lanjut ke pemrograman saja supaya lebih jelas. Ini kita pertama ngeload datanya oleh retail seperti tadi yang sudah dijelaskan juga. Lalu ada preprocessing. Nah, dimensi awalnya itu 541
909. Nah, lalu ada dimensi setelah cleaning. Nah, untuk cleaningnya tersendiri itu kita ada tiga mengapa sampai bisa kurang banyak atau 56, sekitar 56.000 baris lah. Nah, yang pertama itu kita fokus di bagian country-nya itu hanya United Kingdom. Lalu ada transaksi pembatalan atau return invoice yang diawalkan dengan apa C. Nah, lalu ada juga eh, untuk data yang tidak lengkap atau error missing value. Nah, jadi untuk alasan-alasan tersendiri kita fokus bagian toko online cuma di UK. Lalu untuk transaksi pembatalan kita hanya eh, fokus pada yang bukan pembelian. Jadi untuk yang transaksi pembatalan itu kan bukan pembelian, melainkan pengembalian barang gitu. Lalu kalau kita masukin datanya ke dalam algoritma, maka dia akan bingung gitu. Kayak kenapa pola memberi barang A tercampur dengan pengembalian barang A. Lalu untuk data tidak lengkap, kita hanya eh, jika nama barangnya kosong atau berupa biaya kirim itu postage, itu bukan produk yang bisa diasosiasikan dengan produk lainnya. Gitu. Langsung lanjut ke transformasi data. Yang transformasi datanya itu eh yang pertama sih kita transaksi listnya itu ada kita removing. Nah, kita removing duplikat yang dimana nanti contoh baris satu itu ada sabun, di baris 5 itu juga ada sabun dalam struk satu yang sama. Nah, kita otomatis itu dari tindakan program atau language itu otomatis. Jadi mengemukakan dalam satu. Lalu ada dimensi matriks transaction as item matrix seperti ini. Nah, itu untuk jumlah invoice-nya atau struk belanjanya. Lalu lanjut ada barang terlaris seperti teman-teman bisa lihat di sini. Barang terlaris ini ada a white hanging hearty like holder ya dengan 2166 struk belanja. Lanjut ada distribusi ukuran keranjang atau elemen lansir distribusi seperti teman-teman bisa lihat di sini. eh untuk lalu di bawahnya itu ada, nah ada ini minnya itu satu, minimal satu orang itu membeli satu jenis barang, lalu ada mediannya 15, yang dimana nilai tengahnya 15 barang per struk, lalu ada minnya itu 26,11. Rata-rata 26 orang itu membeli 26 jenis barang dalam sekali belanja. Lalu ada max atau grosir yang membeli atau dia membelinya secara grosir yang membeli 1108 jenis barang berbeda dalam satu kali transaksi gitu. Oke, lanjut di bagian EDA-nya. Nah, jadi untuk EDA-nya kita visualisasinya ada 10 produk yang paling sering dibeli. Yang pertama tadi udah jelaskan juga di atas. Tuh ada Hearty Lake Holder, lalu ada frekuensi relatif topik 10 frekuensi relatif top 10 produk. Nah, itu ada eh, jika produk terlari saja hanya punya 0,02%, nah maka tidak boleh memasang min support di angka 0,05 atau 5% pada algoritma a priori nanti, karena nanti tidak akan ada rules yang muncul gitu. Algoritma menganggap bahwa tidak ada barang yang laku gitu. Ini seperti teman-teman bisa lihat. Oke, lanjut untuk bagian eh, association rule mining yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada association rule mining. Jadi di sini untuk spesifikasi parameternya seperti yang tadi sudah dijelaskan di PPT. Jadi untuk supportnya 0,01. Jadi 0,01 ini adalah batas bawah popularitas. Nantinya akan meminta algoritma untuk mencarikan saya barang yang minimal muncul di 1% dari total transaksi. Kemudian untuk confidence, yaitu parameternya di set menjadi 0,8. Jadi 0,8 ini adalah batas keyakinan yang dimana nanti akan meminta algoritma untuk mencarikan saya aturan yang yang tingkat kepastiannya minimal 80%. Selanjutnya ada min length atau minimal length, aturan yang harus melibatkan dua item saja. Misal jika A maka B. Tidak boleh cuma barang sendiri, tidak boleh cuma satu barang saja.
sehingga didapat absolute minimum support count yaitu 181. Nah, dari 181 ini merupakan eh, total transaksi, total jumlah transaksi. Jadi nantinya total jumlah transaksi yaitu 18.194 akan dikalikan 0,01 ya, atau support. Jadi akan didapat hasil 181,94. Nah, lanjut untuk yang selanjutnya yaitu evaluasi hasil. Jadi di sini untuk evaluasi hasil menunjukkan 10 aturan asosiasi teratas yang sudah diurutkan berdasarkan lift. Nah, pada 10 aturan ini, pola yang paling kuat ini bukanlah barang kebutuhan pokok, melainkan barang yang berkategori hobi atau dekorasi spesifik seperti herb marker atau penanda tanaman herbal. Jadi di sini untuk LHS-nya, jika beli herb marker parsley dan herb marker rosemary, maka pasti akan membeli herb marker thyme. Jadi kombinasi ketiganya akan muncul sekitar 1,08% dari total transaksi. Kemudian untuk confidence-nya atau tingkat kepastiannya akan muncul sebanyak 95%, yang artinya hampir semua orang yang beli penanda parsley dan rosemary pasti beli thyme juga. Kemudian untuk lift-nya ini sangat tinggi yaitu 75,28. Nah, selanjutnya untuk visualisasi hasil akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke visualisasi hasil. Yang tadi kita juga udah pakai untuk library-nya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini untuk library hasilnya itu untuk bagian lift-nya itu kan tadi sangat tinggi. Lalu untuk confidence-nya juga tinggi. Jadi untuk bagian teman-teman bisa lihat di sini untuk bagian 0,010 0,010 bagian itu tinggi bagian 60% sekitarannya itu. Jadi menampilkan support pada sumbu X yang dimana lift pada sumbu Y dan confidence juga diwakili dengan warna atau titik. Nah, ini membantu mengidentifikasi aturan yang memiliki nilai support, confidence, dan lift yang tinggi secara bersamaan yang merupakan aturan yang paling eh, apa yang paling menarik saat kita membicara tentang bisnis gitu. Nah, lalu ada juga graph plotnya. Seperti teman-teman bisa lihat di sini untuk graph plotnya itu eh, mempresentasikan aturan sebagai grafik jaringan yang dimana not titik ya mewakili item dan aturan dan tapi garisnya juga menunjukkan bahwa hubungan antar item atau antar item dengan aturan gitu. Ini sangat berguna yang dimana kita bisa melihat berbagai item itu saling terkait dalam aturan. Nah, terutama untuk set aturan yang lebih kecil seperti 10 aturan teratas agar tidak terlalu rumit gitu. Nih. Lalu yang terakhir itu parallel coordinate plot for 10 rows. Jadi ini menampilkan aturan sebagai garis yang melintasi sumbu paralel di mana setiap sumbu itu mewakili item dalam aturan, memungkinkan untuk melihat urutan item dalam aturan itu bagaimana nilai matrix, supports, dan lift itu berubah antar aturan. Ini adalah cara yang paling baik untuk kita memflashkan struktur item set dan matrix secara bersamaan. Seperti teman-teman bisa lihat di sini hard marker time dia pasti bisa ke hard marker min lalu marker parsley lalu juga bisa balik ke marker time gitu untuk pembelian-pembeliannya. Oke. Nah, yang terakhir kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya, market basket analysis dengan algoritma a priori berhasil mengidentifikasi pola pembelian yang kuat di antara produk-produk. Aturan-aturan asosiasi yang ditemukan memberikan wawasan berharga bagi strategi retail untuk meningkatkan penjualan dan pengalaman pelanggan. Visualisasi juga membantu dalam memahami dan mengkomunikasikan pola-pola ini secara efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih.